Selamat datang di Pomasi Podcast Hima SI. Oke, di sini gue Dayat dan gue Jasmine. Kita berdua akan jadi host pada episode kali ini. Oke, halo Jasmine. Halo Dayat. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Kuliahnya gimana kuliah? Banyak tugas. Iya. Tugas makin banyak kegiatan organisasi juga. Jadi Bisa. ya pusing-pusing dikit lah. Aduh, anaknya organisasi banget ya. Iya dong, harus itu kan. Oke, kita topiknya di sini apa sih? Nah, buat episode pertama ini nih kita bakal ngebahas tentang memimpin di era digital, peluang dan tantangan di himpunan mahasiswa. Wah, keren banget nih topik kita. Iya dong. Nah, buat episode pertama ini narasumbernya siapa sih, Day? Oke, nggak lama lagi nih kita akan sambut kedatangan dari Ketua Himasi dan Wakil Ketua Himasi. Oke, selamat datang kakak-kakak kantor. Halo. Terima kasih sudah diundang. Iya, makasih juga Kak udah luangin waktunya buat episode kali ini. Nah, sebelum kita bincang-bincang hangat nih Kak, boleh kali Kak diperkenalan diri dulu gitu. Mulai dari ketuanya terus wakil ketuanya nih Kak. Ya, halo teman-teman buat Dayat dan Jasmine. Kak. Ya, kenalkan nama gua Muhammad Fajar Mauludin, biasa panggilan Ajay. Sini gua angkatan 2021. Buat tempat rumah gua dari Sawang. Oke, jauh ya, lumayan jauh ya Kak. Lumayan. Nih, buat wakilnya nih. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama gue Asraf Firzatullah, gue dari Sistem Informasi Angkatan 2021 dan pakai tempat tinggal ya? Boleh di mana Kak? Oke, tempat Kali aja tinggal deh. gua Lebih detail kalau boleh. Ya, tempat tinggal gue di Tebet, Jakarta Selatan. Lumayan jauh juga ya di Tebet ya Kak. Kesini naik motor? Naik motor. Mantap. Oke, nah tadi kan aku udah spill dikit nih buat topik hari ini. Kayak emang bincang-bincangnya agak panas nih Kak. Udah siap belum Kak kita tanya-tanya Mau ini ngapain, Kak? panas? Ada berita-berita hot Iya. nih. Siramnya kok panas. Ntar kita siram ya Kak biar makin membara gitu. Betul. Nah, terus buat podcast kali ini nih kan tadi topiknya itu memimpin di era digital dengan tantangan dan peluang di mahasiswa ya Kak. Nah, jadi tujuannya tuh jadi kita biar bisa mendalami peran kakak berdua nih sebagai pemimpin di organisasi mahasiswa kampus gitu. Pasti kan penonton juga mau tahu nih gimana sih caranya jadi ketua dan wakil ketua, terus gimana pengalamannya gitu Kak. Jadi hari ini kita bakal ngulik-ngulik nih tentang itu semua sama kakak-kakak. Ngulik lebih dalam nih. Iya gitu. Oke, dalam Mas. Takut nih di Oke nih Kak, gue mau nanya nih. Boleh. Gimana nih karir dari kakak-kakak di sini? Mau awal mulai dari berorganisasi itu gimana sih? Yang organisasi pertama itu tapi dari kuliah ya, Iya, dari kuliah. iya. Itu ceritanya gimana? Iya Mulai sampai dari Bang Ajay. boleh. Gua, Iya. Masuk. Ajay. Oke, makasih Dayat pertanyaannya. Jadi simpel kan pertanyaannya, organisasi di apa? Kampus. Jadi sebenarnya gua jujur buat organisasi itu baru Hima ini. Oh, Baru pertama menjabat ini. ya. Oh. Jadi kemarin pun itu gua pertama kali gua ikut organisasi. Paling sisanya buat kepengurusan itu di panitia. Oh. Ya lumayan, ada salah satunya di kampus kita kan ada Astro, ya kan? Itu Astro namanya. Terus kedua merangkak jadi pemirsa waktu itu. Jadi awam banget gua terlalu nih. Cuman gua terus percaya gitu. Biar gimana pun gua harus melangkah lebih jauh, lebih baik. Di Astro itu lu jadi apa? Di Astro kebetulan alhamdulillah gua jadi divisi gas galeri aksi seni waktu itu. Wih. Jadi fungsinya buat lomba poster kayak gitu. Oh. Ya segala macam lah ya. Keren Jawab itu ya. Ya betul. Berarti kakak baru join organisasi di kampus langsung jadi ketua ya Kak? Enggak dong. Kemarin gue 2 tahun Jawa. Oh. Jadi kemarin itu divisi media, cuman staffnya. Nah sekarang tiba-tiba loncat jauh. Aduh. Jauh banget nih. Sangat inspirasi. Jauh banget. Keren. Dari media langsung loncatnya jauh ya Kak jadi ketua. Kalau buat Kak Asraf nih Kak, gimana Kak awal mula
Kalau Di gue organisasi. karir organisasi kebetulan emang suka berorganisasi gitu ya. Dari SMA memang udah ikut organisasi dari mulai organisasi intrasekolah dan lain-lain gitu kan. Terus untuk kuliah tahun pertama di tahun 2022 gue kesempatan ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kebetulan di situ juga diamanahin sebagai staff APM. Kalau teman-teman tahu, APM itu Advokasi Pelayanan Mahasiswa. Nih, tandain guys, Nah. APM itu apa? Advokasi Pelayanan Mahasiswa. Jadi di situ kurang lebih tugasnya adalah menampung aspirasi, lalu mengadvokasiannya kepada atasan lah, kepada kemahasiswaan terutama gitu. Jadi kalau teman-teman punya aspirasi, salah satu wadahnya ada di APM situ. Dan tahun kedua kebetulan karena ada Hima gitu ya. Dan kebetulan di situ jadi salah satu perintis juga di Himasi karena tahun pertama, dan di situ diamanahin juga diminta oleh Bang Wildan, Bang Isan untuk menjadi kepala divisi Adkesma. Oh, satset langsung kadip nih. Iya, betul. Memang udah punya pengalaman di APM dan memang divisinya tuh nggak terlalu beda jauh gitu. Oh, Dari iya sih, APM, iya. Adkesma kan advokasi kesejahteraan mahasiswa gitu, dan memang tugasnya kurang lebih sama gitu. Cuma yang membedakan Adkesma ini lebih ke jurusannya. Jadi kita setelah menampung aspirasi mahasiswa SI, kita mengadvokasiannya ke Kaprodi gitu. Itu yang lebih utama terkait akademiknya gitu. Nah itu tahun kedua, dan alhamdulillah yang sekarang tahun ketiga diamanahin menjadi salah satu pengambil keputusan, yaitu menjadi wakil dari Mas Aja. Wes. Keren. Wakil Mas aja ini. Nah itu tadi kan pengalamannya berarti ya udah lumayan lah ya Kak, dari awal masuk kuliah sampai sekarang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. Nah tapi aku boleh tahu gak sih Kak, kayak apa sih yang memotivasi Kakak gitu buat jadi akhirnya mutusin nih, oh gue siap buat megang amanah jadi ketua dan wakil ketua gitu. Apa sih yang memotivasi Kakak gitu? Mau gue dulu atau? Boleh dari Boleh. Kak Fajar dulu. Ya baik teman-teman, kalau misalkan gue salah dikoreksi aja ya. Jadi motivasi gue sih sebenarnya pertama ya gini, jujur pas naik ini banyak ceritanya, sumpah. Wih, baik kita nih. Ceritanya ini Panjang Ini nih nih kayaknya. isu yang hot nih. Iya itu dia. Cuman ya gue nggak bisa terlalu ini ya dalam buat cerita semua. Ya akhirnya kan bagaimanapun Hima ini jangan sampai mati waktu itu. Pokoknya titipan dari sebelumnya tetap dilanjutkan. Cuman Titipan dari siapa? dari sebelumnya. Oh, ketua Bang Isan, sebelumnya. Bang Isan. Oh. Ya. Oke. Jadi ya gue pikir benar juga karena udah berjalan, udah kita merintis, tahun selanjutnya kalau misalkan nggak dilanjutkan sayang gitu. Jadi waktu kemarin sempat debat, bukan debat sih, kayak ngomongin siapa ketuanya dan wakilnya waktu itu. Kita di situ apa namanya ya diskusi dengan bijak. Jadinya akhirnya gue Bismillah gitu buat naik ke sini dengan yang apa sih namanya, Niat percaya diri iya aja gitu. betul, gua bener-bener apa namanya ya Bismillah aja gitu jalannya, mau di depan gimana ya kan satu-satu Hadapin, masalah ya. ya. Terus juga kan gua di sini bukan soto segala macem ya, gua kan cerita kayak gitu. Jadi ya gua ngabarin Asrof buat bisa buat wakil karena nggak mungkin gue jalan sendiri waktu Iya itu. sih. Gue juga perlu namanya wakil biar bisa kalau apa-apa bisa ngeklop juga. Kalau misalkan gue salah dinilai Asrof segala macem kayak gitu sih balik. Oke. Kalau buat Kak Asrof nih Kak, apa sih yang Iya. memotivasi Kakak pas dihubungin Kak aja langsung kayak oh aceh lah ini mah. Iya, mungkin kurang lebih sama gitu ya, karena kalau mungkin gua nyebutnya kalau bukan kita siapa lagi gitu, karena memang Wes. ya waktu itu karena teman-teman tahu ya, karena angkatan pertama gitu terintis dan memang waktu itu sempat terjadi kekosongan kepemimpinan gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, dan menurut gue ini sebagai tanggung jawab, sebagai panggilan gitu ya, karena termasuk salah satu perintis Hima SI gitu. Jadi ya tanggung jawab ini, terus juga beberapa aspirasi dari teman-teman semua kita tampung, apalagi kan gue backgroundnya emang dari aspirasi gitu. Jadi kalau misalkan aspirasi nggak didengerin kan gimana gitu rasanya kan. Ya pasti Nah, dong. iya. Jadi emang dari teman-teman perintis juga banyak gitu yang meminta gue untuk menjalankan amanah ini gitu, walaupun mungkin ya awalnya memang Berat ya? takut, berat, karena kan memang posisi ini tuh bukan main-main gitu, Iya, benar. sih bukan ya Yang berhadapan langsung dengan mahasiswa banyak nih gitu. betul, karena kan memang kita juga masih awal gitu ya, makanya di situ juga ya sama kayak aja modal Bismillah, dan ya percayalah bahwa
apa yang kita lakukan ya bisa bermanfaat buat orang lain. Oke. Ini modalnya dengan Bismillah. Bismillah. Ya. Penting Masya Bismillah dulu. Allah. Bismillah dulu, ke depannya ya udah ngikutin aja. Jalan aja. Gitu. Oke. Nih kan kalian nih kan membuka divisi-divisi yang pasti ada juga yang berbeda dari yang lain juga deh. Betul. Nih keanggotaannya juga pasti berbeda nih dari yang tahun lain. Itu kalian gimana sih cara membangun komunikasinya itu agar tetap sejalan gitu, cara membuka obrolan dengan orang baru di Himasi ini? Ya, pertama pas gua naik gitu kan, ya pastinya kan kita berdua sama Asro perlu namanya ketua divisi. Jadi ketua divisi ini kita yang nentuin. Selebih itu kayak proses wawancara, seleksi sampai masuk untuk stafnya, ya kita berdua udah ngasih hak sepenuhnya buat Kadif gitu. Karena mereka yang lebih tahu SDM mereka, gimana caranya nilai buat staf-staf mereka lebih baiknya. Karena ya udah sepenuhnya kita serahkan buat Kadifnya. Terus juga apa namanya kan pasti ada alur komunikasi ya. Yeah. Jadi kalau semisalkan untuk komunikasi ke stafnya segala macam atau pengurus itu nggak harus di apa namanya ya, nggak harus di kampus doang sih. Kita bisa ngelakuin cobaan kayak nongkrong bareng, itu kan salah satu buat kita pendekatan Iya sih. ke pengurus. Jadi nggak terlalu apa namanya ambis. Wah, jadi walaupun nggak ambis tetap nyampe gitu. Tujuannya nyampe gitu ya. Iya, buat kayak keharmonisan, ngejaga. Cuman dari belakang itu ya perlunya kan namanya kalau misalkan kita di seriusnya ya kan ada tahapnya. Jadi ada staf ke Kadif, nanti dari Kadifnya bisa menyampaikan ke gua atau ke Asrof gitu. Terus juga kan pasti kita ada rapat namanya. Itu rapat bulanan, entah rapat mingguan, entah itu dari rapat Kadif gitu kan. Nantinya Kadif melaporkan ke kita lewat sorry. Kadif melaporkan perkembangan staf-stafnya, divisinya ke kita berdua kayak gitu. Tapi itu alurnya. sorry gua duluan ya. Tapi itu susah nggak sih berkomunikasi dengan orang baru itu menurut lo? Tentu susah Susah ya? karena Susah. buat gua nggak gampang buat namanya ini buka suara. Takutnya yang gue bicara nyinggung persandian tas segala Oh, macam, iya. makanya perlu banget buat nyaring itu. Jadi pelan-pelan ya kita nilai dulu orang-orangnya, nggak mau apa namanya teledor lah, jangan sampai nyakitin yang lainnya. Backgroundnya harus dikenal dulu ya. Betul. Oke. Iya, apalagi kalau nggak sefrekuensi ya kak, pasti susah gitu. Aduh. Emang harus Iya, dibangun iya, dulu iya. chemistry-nya gitu. Betul, Nggak betul, bisa betul. main asal-asalan aja. Kalau buat Kak Wakil nih, Kak Wakil nih. Kak Wakil. Gimana kalau berkomunikasi dengan keanggotaan yang baru itu gimana sih? Ya betul, karena kan kita tiap orang punya karakter masing-masing Iya. gitu, jadi kita beda dan apalagi di era digital ini yang penting itu adalah ya beradaptasi, gimana cara kita bisa menyesuaikan terhadap situasi gitu. Salah satunya mungkin ya kita berganti kepengurusan gitu, yang tadinya udah menjabat satu periode dan ada lagi nih baru-baru yang bibit-bibit baru yang untuk melanjutkan estafet kepemimpinan gitu. Dan mungkin untuk komunikasi ya paling ya kan kita setiap sehari-hari mungkin udah berkomunikasi gitu, gimana cara kita ngeratinnya. Dan untuk Himasi sendiri ya memang kita selalu ada rapat gitu ya, jadi kita ada rapat mingguan terutama Kadif gitu ya, per 2 minggu sekali gitu. Kita ada Kadif, kita membangun komunikasi gitu, yang tadinya Kadif kan berkomunikasi dengan staf gitu, jadi pas kita rapat Kadif itu menyampaikan ya kondisi internalnya gitu, di mana masing-masing divisi melaporkan ya situasi dan kondisinya lah, kayak misal komunikasinya gimana, terus kesibukannya apa dan lain-lain, sehingga kita bisa membuat keputusan dan juga ya mengetahui kondisi di suatu divisi tersebut gitu. Jadi ya intinya komunikasi selalu dibangun gitu loh, itu sih. Emang harus sering-sering ngobrol, harus sering-sering ya kasih report lah ya kak gitu buat kinerjanya. Nah kan kita juga di kampus yang emang dasarnya itu kan IT ya kak. Nah apalagi perkembangan zaman nih makin digital lah gitu. Waduh, Ya kan? digital banget nih sekarang. Iya Benar banget dong nih. gitu. Apalagi kita kan kampus IT gitu. Nah gimana sih kak kayak apa di era digital ini nih teknologi yang ada tuh
membantu nggak sih Kak buat mengelola organisasi himpunan mahasiswa gitu? Apakah efeknya tuh ada gitu Kak, atau ya udah sama aja gitu? Gimana sih Kak kalau boleh tahu, mungkin dari Kak Asrof dulu? Wakil dulu nih. Tadi ketua mulu. Iya, dia orang gantian. Jadi terserah host aja ya. Iya. Ya tentu ya, apalagi di era digital ini yang mana kita kampus IT yang harus melek teknologi gitu. Iya. Dan untuk membangun komunikasi tentu sangat berpengaruh, terutama mungkin ya tadi membangun komunikasi lewat digital, salah satunya mungkin kita lewat Zoom, lewat Google Meet gitu. Itu kan salah satu cara, salah satu media untuk kita membangun komunikasi gitu. Jadi nggak harus ketemu langsung gitu, tapi kita bisa membangun komunikasi lewat itu, karena ya tadi di era digital ini memang udah canggih gitu. Jadi kita nggak harus membangun komunikasi lewat langsung gitu, tatap muka gitu. Dan ya ini tadi salah satu yang efektif, jadi supaya silaturahmi kita, supaya komunikasi tangan terputus, jadi salah satu opsinya mungkin salah satu solusi juga gitu lewat media digital. Jadi benar-benar sangat berpengaruh sih. Sangat berpengaruh ya. Betul. Pasti seperti kayak kalau nggak bisa rapat offline, kita adain online gitu ya. Soalnya kadang jadwalnya bentrok pasti kan. Betul. Jadwal kelas kan beda-beda nih, beda-beda angkatan, beda-beda kelas gitu. Apalagi nih kakak-kakaknya yang sibuk-sibuk banget. Oke, gua mau nanya nih, kalau kan kita nih keadaannya masih kuliah ya, Betul. terus berorganisasi. Cara kalian membagi waktu itu kuliah dan organisasi itu gimana sih? Itu lumayan Susah berat kan? ya Mas ya Iya, untuk berat pertanyaannya. Iya, Soalnya susah juga. kebanyakan orang yang kayak mikirnya yang nggak ikut organisasi itu karena nggak kebagi waktunya. Betul, betul. Nah, kalau dari kalian nih, Sebenarnya gini Mas, pas Mas ketika sebenarnya gini dah ya, pas ketika kalian masuk kan pastinya ke organisasi, pasti kan udah namanya dilantik ya. Itu sebagian dari tanggung jawab kalian ketika kalian udah di organisasi. Ya pastinya buat perkuliahan kalian juga harus juga bisa tanggung jawab sebagai mahasiswa. Iya. Kalau misalkan di organisasi itu sebagai pengurus, jadi emang lebih di fleksibeli atau kayak bisa aja kalian naruh jadwal kalian di HP. Contohnya kayak gini deh. Kayak gini. Nah, Waduh, jadi pas lupa, ya kan bisa ya buat opsi ya kan, kalau gue udah jadwal gitu loh. Jadi kan ibarat kata gak buta-buta banget lah ditelantarin buat kuliahnya. Jadi kan bisa nih, masih bisa nih jam segini sekian. Jadi wallpaper ya Kak? Atau misalkan paginya kalian ada kelas nih, masih ada jeda buat rapatnya jam 3. Nah kan kalian bisa ngaso dulu nih bentaran. Jadi bisa lanjutin lagi, ngisi stamina, jangan dipaksa udah kayak robot nanti. Kayak gitu sih. tapi itu yang lebih utama sih pastinya kampus dulu ya. Betul. Dulu habis itu baru organisasi. Betul. Jadi jangan sampai malah kampus terlalai gitu, teledoran. Jadi kayak asik aja ngurus gitu sampai tiba-tiba nggak taunya IPK-nya 2 gitu. Nggak Aduh, sampai. jangan Sampai dong. dong. Jangan Sampai dong, dong. Kak. Tuh. Kayak gitu sih paling. Ngeri banget IPK 2 ya? Betul. Nah. Kalau buat nih Bang Kak Asraf nih, jangan-jangan wallpapernya sama nih. Jadwal kuliah lagi. Wallpapernya juga. Jadwal kuliah. Tapi saya juga bukan orang yang ambis banget sih. Jadi cukup di Siska aja jadwalnya. Oh, di Siska. Jadi wallpaper. Berarti Berarti tiap hari Tiap hari ngecek ngecek ya? Siska jadinya gitu. Tapi kalau jaga waktunya itu gimana? Membagi waktunya. Oh iya, memang manajemen waktu itu salah satu skill yang mungkin agak sulit gitu bagi sebagian orang, terutama mungkin ya saya pribadi, gue pribadi yang memang menjabat juga di suatu struktur organisasi gitu, apalagi kan kita semester 7 semester akhir kuliah gitu, banyak jadwal. Dan mungkin kalau dari gue pribadi ya tadi mungkin kita harus tahu mana yang prioritas, mana yang harus kita duluin daripada mana yang ya sebagai side job lah gitu. Mungkin ya tadi kuliah kan memang wajib, sudah menjadi kewajiban sebagai mahasiswa gitu. Jadi memang yang harus didahului adalah perkuliahan. Perkuliahan. Gitu. Ya, dan kalau memang ada waktu kosong dan ya ada spare waktu gitu ya, itu baru buat kita buat di organisasi gitu. Jadi memang organisasi sebagai set effect yang bisa membuat kita lebih berkembang lagi, buat kita bisa ya karena kan ilmu tuh nggak selalu dapat di perkuliahan. Iya gitu. sih, Ilmu iya kan sih.
ya sampai ada kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Memang Negeri Indonesia nggak ada. Jauh ya Cina. Jauh banget soalnya. ya, jadi kita dapat ilmu nggak cuma dari perkuliahan, tapi kita bisa dapat ilmu dari ya kegiatan, aktivitas, teman atau pengalaman gitu. Jadi memang ya kalau bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi itu pernah nggak sih jadwal kuliah sama jadwal rapat organisasi itu bentrok gitu samaan? Pernah nggak sih kalian? Jujur belum ada nggak sih? Alhamdulillah. Belum ada. Aman. Ya, jadi sesuai juga. Tapi kalau misal nih bentrok gitu, mengatasinya gimana? Wah, ini ya berat banget ini sumpah. Jadi ya buat ngatasinnya pasti kuliah dulu sih gue pengen. Kuliah. Jadi kayak misalkan emang bentrok, ya kita mundur waktu aja dulu buat organisasi. Jadi misalkan ada rapat nih, Iya. bentrok banget sama jam mata kuliah, itu kalau dari gue sih pengennya ya kuliah dulu nih, pastiin. Nanti kalau misalkan emang bentrok, kita undur aja waktunya, jamnya. Jadi utamanya bener kata Asrof, diprioritasin ke kampus. Iya, doain aja kita nggak bikin jadwal rapat bentrok. Yes, betul. Nggak perlu nggak perlu nyari solusi lah gitu. Yang mencegah. Guys. Nah, berarti emang jangan sampai kita tuh ikut organisasi malah ngelalain kuliah kita ya, Kak. Justru kita dengan ikutnya organisasi tuh harusnya makin ngembangin diri kita gitu, skill kita, value kita gitu. Nah, kayak tadi kan udah banyak juga ya Kak pengalamannya di organisasi, terus udah hampir mau 1 periode ya Kak mimpin Hima SI ya. Tetap istiqomah di sini. Udah mau akhir periode Dengan nih. modal bismillah yang tadi. Nah, kayak tantangan selama 1 periode ini nih Kak, kayak ada gak sih Kak entah dari internal Hima SI-nya atau dari eksternalnya gitu. Mungkin pasti ada lah ya Kak tantangan gitu kan. Nggak mungkin kayak kita mulus-mulus aja nih jalannya 1 periode. Nah, gimana sih Kak cara ngatasinnya juga kalau memang ada tantangan dari internal atau eksternal gitu. Mau gantian atau gimana? Ya boleh Kak, Boleh. aja ya. Jadi buat tantangannya tentu kayak namanya ruang lingkup, pasti kita nggak bisa nyalahin juga ya, kayak ada minusnya atau plusnya gitu, baik permasalahan internal maupun eksternal. Jujur kita juga nggak bisa cuek ya buat eksternal juga. Jadi ya benar-benar kita nggak mau ada salah satu kubu lah. Jadi terus juga kan ini berat juga ya, tanggung jawab. Kita juga nggak harus mikirin ke internal doang, jadi kita perlu juga eksternal. Jadi buat kayak permasalahan pasti ada, cuman bagaimanapun ya, mereka itu ada haknya gitu. Ketika dia merasa mahasiswa SI, ya kita juga pengen lah namanya ngerangkul mereka biar ke bawah suasananya di dalam kegiatan-kegiatan kita. Ya tentu dengan misalkan salah satu contohnya kalau misalkan di internal ya kita bincangin baik-baik gitu. Entah itu kita tawarkan bagaimanapun, kayak misalkan pengen ceritanya personal itu bisa by chat gitu, itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan memang permasalahannya di staff, itu kan bisa namanya ditugasin dulu sama kadif-kadifnya gitu, misalkan ditanyainnya solusinya segala macam. Cuman kalau misalkan memang dari pengen langsung gitu ke gua atau Asrof, itu dari gue sih buka banget gitu buat open diskusi banget. Nanti juga kan bakalan ada cari solusi. Ketika dia curhat punya masalah, nggak mungkin dong cuman kita dengerin doang. Pastinya kita perlu namanya solusi, dan itu tugas gua salah satunya misalkan memang ada permasalahan gitu. Dan terus misalkan di eksternal pun pasti kan ada ya namanya kayak kita juga nggak mau independen gitu kan. Pastinya ya gua ajak mereka gitu, misalkan mereka mau request kayak nongkrong aja di luar, ya gua nggak bisa ini dong, pasti nggak bisa gue buat nolak, karena kan salah satunya tugas gitu, tugas di sekarang, apalagi kan dengan sebanyak itu mahasiswa, berapa angkatan total, ya harus sabar gitu ngejalaninnya. Paling gitu sih kalau dari gua kayak gitu. Gitu ya. Kalau dari Kak Asrof nih Kak? Ya betul, pasti di semua organisasi, institusi atau lain-lain ya, pasti punya permasalahan gitu. Mungkin salah satu yang paling sering kita dengar ya mungkin kondisi internal kayak misal dari misalkan satu orang nih, kita beri contoh satu orang udah memang resmi jadi pengurus gitu, tapi misalkan ya biasanya tuh awal-awal bulan tuh masih getol, masih sering ikut rapat, masih sering ikut program. Tiba-tiba AFK ya Kak? Ngilang dari lain, nggak tahu tuh kemana. Tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan. Salah satu hal yang mungkin biasa gitu di organisasi, tapi ya kita ya nyari solusi lah untuk itu. Nyari solusi salah satunya mungkin ya kita terus bangun komunikasi gitu. Kenapa sih, kita tanyain kenapa sih kok tiba-tiba begini dan lain-lain, kenapa sih
rasa semangatnya turun gitu. Jadi yang menjadi challenge untuk kita ya gimana caranya supaya kita bisa rasa antusiasnya tuh tumbuh lagi gitu. Jadi ngebangun itu dan menjaga itu sih. Jadi itu sih challenge terberat mungkin dari saya pribadi. Oke, berarti emang harus nggak cuma internalnya doang yang dirangkul, harus ke eksternalnya juga. Dan iya pasti kan Kak Aji sama Kak Asrof juga pasti kan bagi-bagi tugas gitu. Biasanya kan ketua nih yang emang ngerangkup eksternal gimana gitu, wakil kan pasti lebih ke internalnya. Jadi bener-bener harus balance gitu ya Kak. Bagi-bagi tugas dong. Nih, gua mau tahu nih, kalian berdua ini kenalnya pas di Himasi ini sendiri apa gimana sih? Jadi mau gua apa dia dulu yang jawab? Gimana? Siapa aja boleh, Kak Aji boleh. Sit dulu nih. Jadi sebenarnya gue kenal dia udah lama. Ya kan dia brand ambassador ya kan. Dia kampus kan. Dari situ kan. Iya, dari situ kan. Gue udah tahu lah. Cuman memang waktu itu bukan kelasan gue waktu itu. Jadi dia satu kelas sama temen gue. Cuman gue tetap main nih sama temennya si Asrof itu ada kan namanya. Nah, jadi dari situ gue kenal dia. Terus buat lebih deketnya nih, apa kayak sekarang itu jujur di Himasi ini. Jadi kayak periode sebelumnya. Jadi gue baru-baru ini, jadi kemarin-kemarin masih kayak belum bisa ngeklop gitu loh, kayak nongkrong segala macem, kayak papas-papasan aja gitu, muka segala macem. Oh itu pasti yang kayak jumpa cuman senyum. Iya betul kayak gitu, karena kan ya kita nggak tahu ya maksudnya kayak karakter orang segala macem, entah itu gimana, jadi ya baru kemarin. Masih canggung ya Kak? Iya. Sekarang udah kenalan. Udah ya udah. Gua mau nanya nih kan, kalian nih baru kenal tuh, yang kayak masih canggung itu. Cara kalian membangun komunikasi kalian itu gimana sih? Biar nggak kayak terputus gitu, biar nggak salah komunikasi gitu. Cara menjaganya gimana sih? Sampai ke klub sekarang kayak gini. Ya kalau gua buat ngejaga tetap ya komunikasi ke Asro pastinya kan kayak kita kalau misalkan emang ada waktu luang gitu kayak kita nongkrong aja gitu, maupun nggak ada pembahasan nanti di nongkrong ya kita ketemu aja coba gitu. Ya kan pasti ada aja kan bakalan ada yang bahas pembahasan terkait itu kuliah atau kayak organisasi juga pasti ada bakal. Cewek-cewek kan nih? Banyak nih dia. Oh ini bicara cewek nih ya. Banyak fansnya. Apalagi kalau udah PANF Pak. Asli. Iya jadinya apa namanya yang nggak harus serius banget gitu buat kalau ketemu doang enggak kan pastinya kayak kalau asal buang segala macam pasti gua ngajakin main kayak gitu nongkrong lah berkata. Yang penting nongkrong dulu ya. Iya betul. Nongkrong dulu aja. Jangan lama-lama ntar pegel. Oh iya. Duduk. Nongkrong ya. Beda nongkrong gitu. Kalau buat Bang Asram nih kayak mau kenalan nama Kak Aja itu kemarin gimana sih? Canggung nggak sih? Iya betul. Jadi emang awal-awal mungkin di awal semester, di awal tahun gitu. Emang kita cukup saling kenal aja gitu dan mulai deket tuh di Himasi. Jadi kalau kalian mau deket ya join Himasi. Wih, kalau mau deket join Himasi. Periode selanjutnya. Ya karena di Himasi memang banyak kegiatannya, mulai prokeran, rapat dan lain-lain gitu. Jadi di situ mulai kita bonding, mulai kita ngebangun komunikasi, koordinasi itu sama lain gitu ya, sehingga ya ternyata satu frekuensi gitu ya sampai sekarang alhamdulillah gitu kan. Jadi sekarang tinggal melanjutin dan mempertahanin aja sih hubungan ini gitu. Mungkin latar belakang gua sebelum masuk Himasi tuh kayak gua tuh kuliah emang kayak anggapnya bener-bener kupu-kupu. Jadi gua bener-bener apa namanya ya, gua waktu itu susah buat tertarik gitu buat masuk organisasi. Jujur ini, gua cuman kayak kuliah udah nongkrong itu balik gitu kan, nggak kayak seambis organisasi yang pada umumnya gitu. Cuman gua nggak mungkin dong kayak stuck aja di zona nyaman gua gitu. Mau sampai kapan gua kayak gini terus dan berkata apalagi kita yang benar-benar nentuin gitu. Perkuliahan bukan kayak main-main di waktu kita SMK, SMA gitu. Perkuliahan menurut gua buat buat planning ke depannya gitu kan, selamanya. Itu modal banget buat kalian juga kan bakalan gitu. Jadi ya udahlah walaupun itu berat banget gitu kita keluar dari zona nyaman itu ya mau bagaimanapun nahkoda di kita gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa gerakin ya hancur gitu loh. Hancur kemana-mana gitu. Oleng kapten gitu. Oleng kapten. Gitu. Kalau cara kalian membangun semangat dan kinerja keanggotaan itu gimana sih? Biar kayak staff-staff dan kadimnya itu lebih semangat dalam berorganisasi yang kayak
biar dia nggak kayak mau rapat disuruh rapat dia yang kemalas-malasan. Biar nggak ngilang tiba-tiba. Iya. Gitu. Di dari mana gua? Oh, Kak Asraf boleh? Asraf. Ya, betul. Ini masih terkaitan sama yang tadi gitu Yum. Yang mana emang ini menjadi challenge kita gitu sebagai ya pemimpin di suatu organisasi, gimana sih cara supaya menjaga dan ya ngebangun semangat itu lagi gitu. Ya mungkin salah satunya tadi yang terpenting itu adalah komunikasi, tetap jaga komunikasi. Kalau memang ada masalah, ada kesulitan ya kita bantu, kita tanyain kenapa sih, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Kalau bisa dari kita yang nawarin solusi gitu, solusi ya kalau bisa membantu lah gitu. Jadi ya dari solusi itu kita bisa ya ngejaga terus juga ngebangun komunikasi yang lebih baik lagi gitu. Mungkin setelah komunikasi udah bagus, udah terjalin gitu, baru kita mungkin kayak lebih dekat lagi, kayak buat aktivitas kayak misal yang teman-teman tahu tuh di Instagram Himas itu ada namanya PSDM Exploration. Nah itu kan sering banget ya. Itu Udah seru berapa banget kali. teman-teman. Kemarin ya. Seru banget. Harus join Hima. Pokoknya jangan lupa daftar. Iya, itu kan salah satu cara untuk kita menjaga gitu, menjaga benar. kebersamaan, menjaga antusias teman-teman semua supaya tetap tertarik lah gitu di Himasi gitu. Dan juga selain itu mungkin ya ada pembelajaran juga karena kan kita keluar gitu ya di alam. Kemarin kan kemana? Gerang. Bertemu teman-teman Iya. di sana. Wow. Yang kantung-kantung itu. Ya, kan kita Tapi juga itu sumpah seru banget tau yang di Ragunan. Iya, Tapi itu parah. udah terakhir ya. Sedih pasti ya. Aduh udah terakhir gitu Buat kan. lu semua yang gak ikut nyesal. Ya, mudah-mudahan yang buat selanjutnya kan bisa jalan-jalan ke Malaysia, Kuala Lumpur langsung. Catat ya guys, Kak Aja ini yang Tapi mereka ngomong. udah gak ada. Udah nggak ada tuh. Ngajarin pengurus Perangnya dong. ya nanti apa ketua selanjutnya mungkin bisa Oke. kayak gitu. Jadi veteran nih. Kayak gitu sih. Oke. Dah. Berarti harus membangun komunikasi dulu ya, dipertanyain masalahnya apa, dicari solusinya ya. Oke. Tapi itu pernah gak sih yang kayak yang dia udah gabung Himasi tapi dia tiba-tiba AFK terus kalian udah keluarin gitu, itu ada gak sih? Buat deket-deket ini sebenarnya dari gue sendiri udah pegang ya. Maksudnya gue udah ngantongin beberapanya. Cuman gue juga nggak mau senonoh gitu buat ngambil keputusannya. Pastinya kan ini ketika kita udah dilantik ya nggak harus semena-mena ngilang kan. Terus juga ini juga buat suatu ketegasan gitu dari diri gue sendiri gitu. Jadi kayak ya pengen ada langkah itu. Cuman gue mencoba buat ngasih kesempatan dulu. Misalkan emang dia ngilang ya coba. Misalkan ada salah satu proker yang lagi deket-deket ini gitu, gue coba buat dia buat keterlibatan gitu sebagai kayak panitianya. Nah dari situ mungkin gue bisa cross check lebih dalam lagi gimananya komunikasinya gitu lewat Kadif gitu. Apa sih yang sebenarnya gitu yang terjadi gitu di divisinya gitu. Jadi gue nggak langsung harus terjun gitu kan buat ke orangnya. Pastinya kan di akhir itu pengennya ya baik-baik aja semuanya. Jadi kalau misalkan Kadifnya nggak bisa nyelesain masalahnya ya mungkin gue langsung bisa turun tangan gitu. Kayak gitu sih paling kalau dari gue. Terus kalau udah join organisasi harus jaga komitmen ya Kak Betul, sampai betul. akhir, nggak Betul, cuma betul. awal doang nih teman-teman, harus sampai Betul. akhir komitmennya. karena setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Benar. Oke. Jadi jangan cuma ya udah ikut organisasi numpang nama Iya. doang kan nggak boleh. Sertifikat. Iya sertifikat numpang nama, lanyard PDL nggak Yes, boleh dong. Nggak betul. boleh. Harus kerja juga ya. Nah dari Sertifikat bukan hanya tanah gitu. iya kalau sertifikat tanah aku juga mau. Iya. Semua sih mau itu. Oh ya. Nah tadi kan udah banyak banget ya Kak diceritain pengalamannya, terus kayak tantangan dan solusinya juga udah diceritain gitu, cara kakak berdua gimana sih ngebangun organisasi himpunan mahasiswa. Nah hampir satu periode ya Kak, udah ada nggak sih Alhamdulillah. pelajaran yang diambil gitu dari aspek kepemimpinan atau manajemen, karena kan apalagi manajemen gitu ya Kak, manajemen tuh susah banget lah kita bangun gitu di diri kita kalau emang kayak dari kitanya nggak ada kemauan atau kalau dari kitanya emang nggak keluar zona nyaman kita gitu Kak. Nah kalau dari kakak berdua tuh pelajaran apa sih yang udah kakak dapet Dapatin. lah gitu, kayak yang udah wah ternyata gue jadi ketua dan wakil nih udah ada hasilnya gitu. Ada feedbacknya gitu. Gitu ke diri kakak sendiri. Boleh mungkin dari Kak Asraf.
Oke, Di rolling nggak? Di rolling. Oke, pelajaran mungkin banyak juga gitu. Mungkin dari diri pribadi gimana jadi ya soft skill yang mungkin salah satu mungkin soft skill kayak misal komunikasi, terus juga manajemen waktu, manajemen konflik gitu, itu kan juga dilatih di organisasi gitu. Dan juga selain itu apalagi ya, selain ya soft skill dan ya kebersamaan juga sih. Jadi kita ternyata membangun kebersamaan ini tuh nggak mudah gitu, dan memang kebersamaan ini tuh harus dijaga gitu. Menambah relasi ya. Betul, menambah relasi juga. Dan selain itu soft skill, relasi, mungkin hard skill juga karena kan kita punya beberapa pelatihan gitu di proker gitu. Jadi memang salah satu benefit organisasi itu di situ, di relasi, soft skill, hard skill gitu sih. Mungkin itu pelajarannya. Kalau buat Boleh diulang nggak? Pertanyaan. Iya, jadi kayak selama hampir 1 periode ini kakak memimpin Hima SI gitu ya. Udah ada belum sih kak kayak yang kakak dapet gitu, entah pelajaran atau kayak feedback buat diri kakak sendiri gitu selama kakak memimpin dan join di Hima SI gitu. Pasti kan sebelum kakak jadi ketua pasti udah ada nih kayak tujuannya nanti gue mau ngapain gitu, apa yang gue dapet pasti kan udah direncanain nih dari awal gitu. Nah sekarang udah ada belum sih kak yang kakak dapetin gitu untuk diri kakak sendiri gitu? Yang kayak kemarin kan kupu-kupu nih. Itu gitu, salah satunya. apa, Sekarang nih udah mulai aktif organisasi. Ya. Nah, dampaknya sekarang apa sih? Gitu. Kayak perubahan diri kakak setelah jadi ketua sama sebelum jadi ketua like. Ya jujur sebenarnya buat ngedapetin nama itu, maksudnya buat ngedapetin tugas tanggung jawab sekarang nggak gampang kan pastinya. Ya pastinya gua sampai cerita dikit sampai sholat istikharah. Jujur ini berat, sumpah jujur. Ini gua belum buka di mana-mana. Ini pribadi aja. Perdana di Komasi episode pertama teman-teman. Kalian harus tahu nih. Jadi waktu itu pas masih nyari buat ngelanjutinnya, sampai istikharah kayak sumpah kan berat banget kan ini kan, maksudnya tanggung jawab, apalagi mencakup kaprodi kita naungin juga kan sebagai tanggung jawab kita buat ke SI-nya. Jadi ya buat value yang gue dapet pertama ya gue debat dulu gitu buat kayak nge-leadership ya diri sendiri. Terus juga pasti dapetnya banyak kayak misalkan ketika ngelihat ketemu orang banyak yang seharusnya yang gue belum pernah kayak gitu kan, terus di atas panggung segala macam, jadi buat modal pembelajaran gue gitu. Jujur kan gue bukan super nabat gitu kan, maksudnya kayak ada salah-salahan lah ya berkata. Jadi itu yang gue bisa ambil jiwa kepemimpinannya juga. Terus ketika nanti gue di luar sehabis lulus juga kan bakalan berasa gitu, kayak gitu sih Pak. Pasti dampaknya, impactnya tuh ke diri sendiri besar banget pasti kak, karena aku pun kayak ngerasain gitu, kayak sebelum aku join organisasi sama setelah join organisasi tuh beda banget gitu, dari kegiatan-kegiatannya, terus cara kita menyikapi suatu masalah gitu kan, cara kita membagi waktu kita, manajemen waktu dan konflik segala macam. Jadi menurut aku ini penting banget masuk organisasi tuh teman-teman, apalagi di perkuliahan. Jadi jangan kupu-kupu, tapi kita harus kura-kura. Kuliah rapat. Gitu. Tapi lo sebelum masuk Himasi itu pernah ikut organisasi nggak sih? Enggak, ini baru Hima SI. Baru pertama nih. Ya, karena aku cinta Hima SI. Di SMK? Kalau di SMA pernah jadi wakil ketua OSIS. Gue sama sekali nggak pernah. Oh ini juga pengalaman jadi first di Batu ya, experience nanya nih. gitu. Gak apa-apa. Gue masuk organisasi kayak kultur shocknya tuh yang kayak rapat, terus tugas lagi nih, mikirin kayak jam 12 malam nih deadline tugas, malamnya ada rapat nih, aduh gimana tuh deadline rapat. Yang belum pernah itu kayak tiba-tiba, waduh panik banget, mau ngerjain yang mana dulu nih gitu. Kayak gue kayak masuk organisasi itu kayak baru pengalaman pertama kali sih di kuliah ini. Iya, di SMK kuliah. berarti sama sekali Belum. Yang kayak kalau SMK yang sekolah balik ke rumah gitu. Kayak rapat nggak pernah rapat. Seru kan? Seru banget. Banyak serunya. Organisasi itu seru banget sumpah. Itu kayak pelajarannya banyak banget sumpah. Yang kayak public speakingnya, manajemen waktu itu nih, sih. itu yang paling perlu. paling penting. Ya kayak kan kakak nih jadi ketua dan wakil gitu kan, dulu juga kayak
Bismillah aja, modal Bismillah gitu, nggak ada tuh kayak niat dari awal gue pengen jadi ketua gitu kan, nggak ada tuh ya Kak. Tapi emang yang aku lihat gitu ya, makin kesini tuh kenapa sih ya minat mahasiswa gitu kayak makin turun gitu, kayak jadi ketua dan wakil ketua di suatu organisasi. Jangankan mimpin suatu organisasi, kayak di suatu kepanitiaan deh, misalkan ditunjuk jadi PO gitu kan, ketua pelaksana, kayak nggak mau gue gitu. Kayak kenapa ya Kak, maksudnya kayak apa sih yang tips dari Kakak, bukan tips sih sebenarnya, lebih ke mungkin motivasi gitu buat teman-teman yang lain nih, supaya jangan takut mulu gitu untuk maju, karena kan itu kan kesempatan yang bagus ya Kak, jadi ketua, wakil ketua gitu, jadi pemimpin di suatu organisasi gitu. Mungkin dari motivasi Kakak berdua nih, teman-teman penonton bisa lah hatinya tergerak gitu buat jadi ketua gitu, keluar dari zona nyamannya gitu Kak. Soalnya emang yang aku lihat tuh makin kesini mahasiswa kayak makin males, nggak mau gue jadi ketua, nggak mau gue mimpin organisasi gitu, entah malu atau takut gitu. Tapi mungkin ada gak sih Kak motivasi buat teman-teman gitu, jadi biar lebih percaya diri untuk gitu maju jadi ketua. Mulai dari gue lagi. Iya dong, ketua. Ya, jadi buat teman-teman gitu yang lainnya yang buat motivasi ketika dia pengen menjadi ketua, ya balik lagi sih buat kayak pencapaiannya. Mungkin ya kita belum ada dampaknya gitu, dampak baiknya belum ada sekarang. Cuman kalau dari gue sendiri ya, gue berharapnya kayak ya mungkin hasilnya kebaikannya nggak di sekarang, mungkin bisa selanjutnya 3 tahun kemudian gitu, impact yang didapat. Jadi sih banyak banget pasti gue kalau misalkan nyebutin satu-satu gitu susah gitu, karena kan dampaknya juga kita buat ngelatih mental juga kita kan, maksudnya ketika gimana kita nyelesainnya, ketika kita ketemu yang lebih tua umurannya, cara berbicara seperti apa gitu kan. Karena jujur gue juga belum sempurnanya gitu, baik dan benar segala macam, gue juga pasti ada namanya yang bejat-bejatnya. Cuman bagaimanapun ya apa namanya itu tantangan, karena gue lebih suka tantangan gitu. Jadi kayak gue bismillah gitu, gue selesain, gue dapin ya. Intinya balik lagi nanti gue koreksi ke diri gue sendiri kayak gitu. Ya percaya diri Aja gitu. Terus juga modal doa emak yang penting itu. Doa ibu itu nomor 1. Buat kalian yang mau jadi ketua harus cari restu ibunya dulu. Iya, jangan sampai disepelein sama orang tua gitu. Nggak boleh ya. Pastinya kan kalau ibarat kata-kata itu jalur langit. Nah, benar, masuk betul. tembus ke atas bawah. Lagi ketujuh. Tapi tuh lu kemarin pas mau jadi ketua itu kayak lapor dulu nggak sih ke ibu, kayak mak gua doain dong mau jadi ketua gini? Pasti. Cuman nggak mungkin gua ke emak gua pakai gua dong. Kan Iya dong. Nggak mereka juga gitu dong. Iya pasti gua yang minta doa gitu kan, nggak hanya buat organisasi, pastinya buat gua selama kuliah ini kan, pastinya berat, apalagi kan udah tinggal dikit lagi itu buat penyelesaian skripsi segala macam. Kalau dibilang stres ya lebih dari stres, depresi pasti kayak pengen hampir gue jadi orang gila kali ya. Jangan dong. Dan sampai kan pengennya pasti berat juga. Jadi tentu peran doa itu paling penting, doa ibu terutama. Tapi itu suatu kebanggaan gak sih buat seorang ibu anaknya menjadi ketua himpunan di sistem formasi? Wah, itu kebanggaan gak sih? Iya banget dong. Pasti sih, cuman kalau buat gue ya biasa aja gitu. Kayak itu hanya sekedar nama gitu. Jadi ya tetap gue nggak mau ngelupain orang-orang yang sebelumnya gitu, yang ketika emang background gue jadi kayak amburadul dulu, cuman gue tetap pas gue kayak amburadul kita kan amburadul kayak acak-acakan lah gitu kan, orang nggak jelas nggak jelas, jadinya ya gue nggak boleh sampai sombong segala macem lah gitu. Jadi kayak gue nggak bakal bisa ngelupain orang-orang yang ngerangkul gue kayak gitu segala macem. Itu dari pribadi, gue nggak tahu kalau dari Astro kayak gitu. Gimana kalau dari Kak Astro? Tadi namanya? Iya kayak mungkin ada gitu Kak motivasi buat teman-teman nih yang mau jadi ketua, mau jadi tapi masih ketua ragu-ragu, di organisasi. takut. Iya, ataupun bisa aja nih buat teman-teman yang emang baru mau pertama kali nih terjun di organisasi gitu. Mungkin bisa termotivasi lah nih dari kakak-kakak berdua gitu. Ya betul, mungkin banyak persepsi orang-orang jadi pemimpin itu memang ya, tanggung jawabnya besar, amanah yang dititipkan nggak main-main gitu. Tapi ya
dengan kepercayaan yang tinggi, dengan ikhtiar yang kita kita luncurkan, kita pancarkan gitu ya, dengan harapan hasilnya akan maksimal gitu ya. Insya Allah juga dari proses yang kita jalani hasil juga akan mengikuti gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin jadi pemimpin ya start with bismillah dan ya akhiri dengan alhamdulillah gitu. Ya semoga apa yang kita jalani dapat bermanfaat dan bisa diakhiri dengan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bismillah dulu yang penting. Ya buat teman-teman semua ya, ayolah yang masih mempunyai jiwa-jiwa leadership itu nggak usah malu. Benar. Tunjukin. Apalagi buat cowok nih, yang buat selanjutnya jadi ketua animasi nih. Jangan sampai mati dah itu ya, Iya. sampai mati tetap nganjutin estafetnya. Lanjutin tongkat estafet. Pokoknya Itu. Hima SI harus tetap menyala. Sama nih kayak PDL. Iya, bener. Lanjutin tongkat estafetnya seperti kata Pak Jokowi ya. Itu udah jauh ya Mas Dayat tuh. Jokowi. Oke, kalau ini kan tadi kita udah bahas isu-isu buat yang nggak aktif-aktif itu solusinya gimana. Terus ini gua mau tahu dampak positif gabung organisasi itu apa sih, yang bukan sekedar di Himasi ini doang, yang seluruh organisasi juga, biar semua teman-teman yang nonton ini hati kecilnya itu terbuka untuk mengikuti organisasi. Iya gitu. Jadi kan nggak cuma kayak yang dilihat capek ikut organisasi, nggak mau ganggu waktu kuliah gitu. Pasti kan juga banyak positifnya gitu, sisi positifnya. Tadi kan udah disebutin juga ya beberapa Kak. Nah kayak tapi yang paling poin utama lah gitu Kak. Nih lu join organisasi, lu bakal dapet ini gitu, dan ini tuh emang penting banget buat diri kita sendiri gitu. Kalau dari Kakak, menurut pendapat Kakak gitu. Oke, kalau menurut gua buat value-nya yang didapat pasti manajemen waktu juga kan, balik lagi kayak tadi. Terus juga buat permasalahan pasti ini nggak sih, pas kita nanti udah kerja malah lebih besar permasalahannya tuh pas nanti kita kerja gitu. Makanya kalau misalkan dari sekarang nih organisasi ya udah ada lah apa aja yang harus apa aja yang harus disiapin gitu kan buat ngadepinnya juga. Terus tentu buat ngajak gitu, buat kita buat senang masuk ke organisasi pasti dari diri sendiri kan. Kayak nyiptainnya tuh kayak percaya gitu buat diri sendiri. Emang agak susah gitu karena kan balik lagi yang pilihan kita dari diri sendiri. Kalau misalkan memang kita nggak pede ya udah gitu. Kalau misalkan memang kita mau belajar gitu ya ayo gitu. Jadi kayak ya harus diri sendiri dulu yang buat kita ubah kayak gitu sih paling. Mungkin dari Astro. Mungkin benefit ikut organisasi, mungkin tadi yang paling utama tuh relasi tuh ya terus dan memang kalau bisa selalu terjaga gitu, relasi yang sudah kita bangun ya kalau bisa selalu terjaga gitu. Karena dari relasi itu mungkin bisa banyak manfaat, kayak misal ya yang tadinya jadi teman diskusi gitu kan, mungkin jadi teman kerja juga itu kan bisa gitu kan, dari sharing dan lain-lain gitu. Itu salah satu benefit yang mungkin paling utama gitu. Dan selain relasi, kita juga tadi dapat soft skill, gimana cara kita manajemen waktu, gimana kita cara manajemen konflik, terus juga gimana kita ngebangun suasana kebersamaan ini gitu. Terus juga ya selain soft skill, kita juga punya proker kan, itu kan bisa ningkatin hard skill kita juga. Kayak kemarin tuh ada proker ngoding bareng gitu kan, BBM, belajar bareng mahasiswa, itu kan juga ningkatin hard skill kita gitu. Dan juga nanti juga bakal ada workshop editing gitu, itu kan juga bisa ningkatin kemampuan hard skill kita, kemampuan editing kita gitu kan. Jadi ya benefitnya banyak banget gitu. Dan yang paling utama tuh relasi sih, dari relasi itu bisa mencabang ke semua gitu sih, relasi. Tapi lu pernah gak sih Kak yang kayak ngalamin kayak ketemu teman nih, lu mah so sibuk organisasi mulu yang gitu, pernah gak sih? Ada Gue pernah yang Iya. sekarang ini aja kayak lu so sibuk banget ikut organisasi gitu-gituan yang gitu. Ya mungkin ya yang bilang kayak gitu, kalau lu kayak mungkin
masih awam gitu deh buat tahu. Terus balik lagi ya kan caranya diri dia masing-masing sendiri. Kalau misalkan emang dari diri dianya udah nanemin kayak kemalesan gitu buat apaan gitu ya nggak bakalan buat keluar jiwa-jiwa buat semangat ngadain organisasi gitu. Jadi kayak ya udah bawa santai aja kalau misalkan kayak gitu ya, karena kan kita pasti punya target tujuan gitu. Kita juga nggak bisa kayak buat selalu ngupayain orang buat selalu suka buat kita, pasti dong. Terus juga kita juga nggak bisa maksain ketika 2, 3, 4 pikiran orang lain buat satu sejalan pikiran sama kita itu sulit banget pastinya. Kayak gitu sih paling. Diabain aja lah maksudnya kayak gitu mah, ntar juga paham sendiri kayak gitu. Apalagi orang yang kayak ngapain sih ikut organisasi capek nggak dapat duit. Aduh. Itu gua. Betul. Tapi lu pernah nggak sih ditanyain kayak lu ketua dapat duit nggak sih yang gitu? Apa sih apa yang didapat? Banyak bahkan. Iya. Pastinya kan. Pastinya banyak sumpah, karena ya kayak situasi pas lagi nongkrong biasa aja kan kadang-kadang nyeplos kata-kata bla bla bla, cuman kayak gue cuek Jay, sumpah cuek gue kayak ya udah biarin apa yang gue jelasin juga kalau misalkan emang dia nggak suka ya percuma. Apa dari A sampai Z kita jelasin nih, kalau misalkan emang dari orangnya kayak nganggap dia sepele susah nggak bakal kena capek ya, capek Ranahnya sendiri udah beda doang gitu ya. Iya kayak gitu doang, jadi kayak ya udah Ya jalan yakin aja. bercanda aja ya. Iya betul, kayak atau kita nyari pembahasan yang lainnya aja lah kayak gitu. Ya, jadi mending kita fokus sama niat yang udah kita Betul. bangun dari awal, terus juga tujuan apa sih yang ingin kita dapat di organisasi gitu. Jadi mungkin kita fokus ke diri sendiri daripada kita ya terpengaruh lah ke omongan-omongan mereka gitu. Mungkin mereka bisa ngomong gitu lantaran mereka belum Iya. bergabung ke dalamnya kan. Betul. Jadi feedback yang mereka rasain itu belum ada, kayak Betul. mereka Benar. lihatnya yang ya so sibuk Iya. kayak gitu kan. Betul. Sebenarnya sibuk itu di dalam, di luar kita happy. Iya benar. Pastinya. Happy aja. Gitu. Nah berarti emang dampak positif atau benefit masuk organisasi tuh banyak banget Iya. teman-teman. Jadi nggak selalu yang dilihat tuh capek, sibuk, Itu segala pasti. macam. Itu pasti, cuma lebih banyak benefit positif yang kita dapat daripada capek itu sendiri atau ya lelah itu sendiri. Itu wajar banget gitu kan, kita kuliah juga capek, apalagi kita di suatu organisasi gitu pasti capek lah. Tapi ya menurut aku itu jadiin pembelajaran dan pengalaman yang berharga banget gitu, apalagi di umur-umur kita yang sekarang gitu kan, udah masuk perkuliahan, udah mau ke ranah kerja gitu. Nanti Iya. tuh penting banget, bakal kepake banget. Iya, kalau kerja itu ketemu orang banyak, cara komunikasinya Bener. gimana, cara itu pasti buka obrolannya beda gimana, gitu. Nah, Kak kan tadi kita udah berbincang-bincang hangat gitu ya Kak, dari awal gimana ceritain Kakak berdua jadi ketua dan wakil, pengalaman-pengalamannya, cara Kakak buat mengatasi masalah di suatu organisasi gitu kan, sampai kayak kasih tahu motivasi-motivasi buat temen-temen nih yang mau ikut organisasi. Nah, sebelum kita tutup nih Kak podcast kita hari ini, mungkin ada closing statement nih dari Kakak ketua dan Kakak wakil gitu, atau kata-kata hari ini gitu. Jadi kita beri paham penonton. buat lo semua yang bergabung masih. Ya. Dengar nih guys. Mungkin ada kata-kata hari ini, singkat saja Kak. Yang penting kita beri paham. Ini dua-duanya juga bakalan ini kan mau Farid. Iya, boleh, boleh. Atau bareng atau satu-satu. Dari gue dulu kali ya. Iya, mungkin buat, dari kita aja ya. sayur lor. Aduh lapar Kak. Ya, jadi Udah lapar banget nih. ya, jadi kalau dari gua balik lagi aku motivasi ini bukan berarti gua udah kayak sempurna atau kayak udah keren segala macam. Tentu ya pasti buat gua belajar di sini tentunya buat masuk organisasi. Jadi buat kalian emang kalau misalkan memang kalian pengen masuk gitu, itu banyak banget kalian bisa dapetin benefitnya. Nanti kalian juga yang bakalan kerasa gitu. Jadi kalau misalkan memang tertarik gitu kan buat masuk, ayo gitu, jangan sampai mati lah. Terus juga mungkin kata-katanya bermimpilah setinggi langit, ketika engkau jatuh maka engkau jatuh akan di antara bintang-bintang. Jadi poinnya gini. Jadi poinnya gini. Tapi teman gua ada namanya si Bintang sih.
Beda lagi ya. Gitu ya, jadi kayak nggak apa-apa kan, mimpi tinggi lah, setinggi kayak bisa pengen jadi presiden segala macam. Yang mudah-mudahan kan itu tekad kan, walaupun cuman nyampenya di menteri gitu kan, tapi ya bakalan kan bisa next ke lanjut ke lebih baik. Aduh, Mantap. Gitu aja, Yes, tinggi langit. Kalau Kak Asraf beri paham juga Kak? Aduh, jangan mau kalah sama ketua nih, jangan mau kalah. Ya mungkin ngelanjutin dari Bang Ajay gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya minat ke organisasi atau mungkin belum belum berkesempatan gitu kan. Jadi yang pertama tadi start with bismillah, coba dulu gitu, karena ya kita kalau belum join gitu kita nggak tahu gitu dapatnya apa, dampaknya apa, dan memang ini tuh sebuah proses gitu, dan hasilnya nggak langsung instan. Iya gitu. sih. Hasilnya tuh mungkin bisa jadi akhir dan beberapa tahun ke depan gitu, yang tadi udah disebutin bahwa ya relasi, soft skill, hard skill gitu. Dan ya kesempatan tuh nggak selalu ada gitu. Kesempatan nggak selalu datang 2 kali gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan ya coba kita start with bismillah gitu kan, dan ya dengan ikhtiar dan diakhiri dengan alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Adem. Nah gitu teman-teman, buat obrolan kita nih di episode kali ini, semoga ya dari teman-teman yang nonton nih bisa lah ya dapet insight atau dapet kayak Benefitnya gitu ya. pembelajaran atau termotivasi gitu kan dirinya untuk bisa ikut masuk organisasi, terutama Hima SI buat teman-teman SI seru banget, kalian di periode makan selanjutnya. Stay tune. Nggak tahu. Gitu, Stay karena- tune and only. Ya karena aku juga tadi kita ngobrol-ngobrol, aku juga ya lumayan termotivasi lagi gitu untuk tetap pertahanin kayak tetap di organisasi. Lanjut gitu. nih, lanjut gak ya? Ya gitu. Jadi semoga teman-teman yang nonton juga bisa termotivasi sama kayak aku gitu. Oke, buat kalian juga teman-teman semua yang punya keterampilan itu, ayo kita tunjukkan. Kita bergabung organisasi, utamanya Himaesi ini. Kita tunjukkan keterampilan kita itu apa, kita ajuin, kita bisa kembangkan di sini ya. Betul banget. Nah, mungkin bincang-bincang kita pada hari ini cukup sampai di sini aja, Kak. Ya, cepet banget. Cepet banget ya. Seru padahal seru. Padahal seru banget, lagi seru-serunya gitu. Emang kadang gitu Kak, lagi asik-asiknya udah Selesai. Ya, kayak tadi tentang Padahal masanya, semua ada masanya, Iya. Kak. Lagi asik-asik, tiba-tiba close konten. Ya. Nah ya, aku ucapin terima kasih nih buat Kak Ajay sama Kak Asraf yang udah mau menyempatkan meluangkan waktunya gitu untuk jadi bintang tamu pada episode Waduh, bintang pertama tamu. nih. Perdana nih, perdana. Iya, Banget dong. iya, Iya, spesial banget. Martabak ya, martabak. Oh, masih episode pertama perdana dengan ketua dan wakil ketua Hima SI. Makasih banyak ya Kak atas waktunya. Nah, Oke, buat kalian penonton, jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Harus Buat lu semua yang jurusan sistem informasi gue tungguin. Gua tandain lu semua. wajib subscribe channel YouTube Hima SI. Iya, kita harus kembangin guys YouTube Himasi ini. Dan jangan lupa gabung Himasi. Gua tungguin lo semua. Oke, gua di sini Dayat Dan gue Jasmine, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya.